Baik, ada soal sedikit. Dan mungkin saya jawabnya ringkas saja ya. Saya pertanyaan-pertanyaan. Pertama, bismillah. Karena pernah mendengarkan di radio MTA FM bahwa dalam MTA ada baiat. Dimisalkan adanya baiat dalam pramuka. Sumpah pramuka. Apakah baiat tersebut dibenarkan dalam Islam? Baiat itu tidak akan terjadi kecuali kepada Amirul Mukminin. Dan saya sudah berdialog dengan orang MTA, kemudian dia katakan, bahwasanya hal itu, kalau kita tidak punya Amirul Mukminin dalam lingkup besar, maka harus ada dalam ruang lingkup yang kecil untuk diterapkan baiat ini. Bagaimana cara bacanya? Saya tanyakan kepada orang ini. Apakah Imam Syafi'i menerapkan kepada murid-muridnya baiat? Tidak bisa jawab. Apakah Malik ibn Anas dan para ulama setelahnya mereka membaiat murid-muridnya? Ayo baiat saya sebagai ruang lingkup yang kecil karena sudah tidak ada lagi Amirul Mukminin. Tidak, jawaban. Selesai. Kamu tidak berada di atas petunjuk mereka. Tidak dibenarkan. Dan kalau tidak baiat, sebagian menyatakan kafir. Apakah betul? Seorang yang tidak membaiat Amirul Mukminin, apakah dia kafir? Sebagaimana hadis yang sahih dikatakan, siapa yang tidak mengikat lehernya dengan tali baiat, kemudian apa? Mata maitatan jahiliyah. Maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Apakah dikatakan jahiliyah mesti kafir? Jawabannya, apakah dengan ancaman-ancaman mati dengan mati seperti orang-orang jahiliyah? Apakah kafir? Kalau begitu, gimana tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka muhajir, ansari, dua kaum besar kaum muslimin yang paling mulia, seluruh manusia membaiat Abu Bakar sebagai khalifah kecuali dua orang. Siapa kira-kira? Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam. Ada dua. Yang saya ingat, Ali bin Abi Thalib sudah sangat dipastikan. Karena ada sedikit perselisihan antara Abu Bakar dan Fatimah. Dan itu pun perselisihan yang sifatnya manusiawi. Karena Fatimah radhiyallahu ta'ala meminta jatah tanah di Khaybar. Radhiyallahu ta'ala. Karena warisan dari bapaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang anak ahli waris berhak untuk minta jatah warisan tanah. Ya, manusiawi, tabiat. Tapi belum sampai hadisnya. Nahnu anbiya la nurithu la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Belum sampai hadisnya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Sementara hadisnya sudah sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul pernah menyatakan, kami para nabi, nahnul anbiya la nurithu dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak pernah mewariskan dirham dan juga dinar. Tidak ada warisan. Walakin warathul ilma. Hanya saja kami para nabi alaihi wassalatu wassalam mewariskan ilmu. Itu saja. Maka ketika berlalu waktu sebulan, 2 bulan, Ali radhiyallahu ta'ala belum membaiat Abu Bakar. Apakah ada satu sahabat yang berani mengkafirkan Ali? Abadan tidak ada. Apakah Abu Bakar mengkafirkan Ali? Sebulan, 2 bulan, tidak baiat. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tidak baiat. 6 bulan, kata Ibnu Katsir rahmatullah alaih, baru setelah Fatimah wafat, maka Abu Bakar minta izin kepada Ali untuk menjenguk istrinya, dan istrinya Fatimah, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala, meridai Abu Bakar akan perbuatannya. Meridai Abu Bakar sebagai khalifah, meridai karena perbuatan di atas ilmu. Dan Fatimah mati, wafat radhiyallahu ta'ala dalam keadaan ridha Abu Bakar sebagai khalifah. Maka Ali radhiyallahu ta'ala ketika itu menghormati istrinya. Istrinya tidak ridha dengan perbuatan Abu Bakar. Setelah nyata, jelas dan ridha, baru Ali radhiyallahu ta'ala anhu membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka para sahabat menyambutnya dengan gembira. Tidak ada yang kafir. Tidak dikafirkan. Kemudian kedua, apakah hukum nyanyian dan musik yang hal tersebut dibolehkan, dihalalkan di MTA? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Dalam surat Luqman disebutkan, wa minan nasi may yattakhidhu lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Di antara mereka manusia ada yang menjadikan lahwal hadits. Lahwal hadits, mereka para ulama
dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, Abdullah bin Abbas, yang Rasulullah sudah mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah orang ini, pahamkanlah anak ini terhadap agama, dan ajarkanlah ya Allah anak ini kepada tafsir. Lantas apakah tafsirnya? Al-ghina. Di antara mereka ada yang menjadikan lagu al-hadis. Lagu al-hadis adalah lagu-lagu yang rusak. Lagu-lagu yang menjadikan, menyeret pelakunya kepada kebencian, kecengengan, takut hidup. La haula wala quwwata illa billah. Apakah nyanyian? Jelas salah, diharamkan. Apakah dibolehkan? Tidak dibolehkan. Kecuali pernikahan. Dan itu pun syair. Demikian pula hari raya, itu pun syair. Dan syair-syair yang biasa saya dengar di Yaman, itu tidak seperti syair-syair yang ada di Indonesia. Syair Indonesia, aku tercipta untukmu. Menyelisih firman Allah, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Tapi orang ini tercipta untuk dirinya, naudzubillah, untuk cinta. Apakah Lailatul Qadar masih ada? Masih ada. Di antara buktinya apa? Aisyah radhiyallahu taala mencari yataharru. Karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharru Lailatul Qadar. Perbuatan Aisyah. Dan para wanita-wanita Nabi, ummahatul mukminin, mereka iktikaf dan mencari Lailatul Qadar. Dan yang menolak Lailatul Qadar adalah Syiah Rafidhah. Wallahul musta'an. Saya pertanyaan, apakah malaikat Harut wa Marut yang ada di Babilonia sebagaimana malaikat Allah yang lain? Siapa sebenarnya malaikat Harut dan Marut? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Bagaimana asbabun nuzul dari ayat ini? Barakallahu fiikum wa fiika barakallah atas jawabannya. Di sini para ulama ada dua tafsiran. Syekh Muqbil rahimahullah taala berpendapat bahwasanya malak di situ, kalimat malakain dengan kalimat malakain Harut atau Marut dengan penggunaan kalimat malak. Kalimat mim, lam dan kaf di fathah malak itu bisa diartikan malaikat, bisa diartikan raja. Kalau Syekh Muqbil sendiri mengatakan bahwasanya itu adalah raja-raja. Dua orang raja yang mereka mengajarkan sihir di Babilonia. Berdasarkan dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "'Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Karena sifat malaikat Allah sifatkan dalam surat At-Tahrim bahwasanya mereka tidak akan bermaksiat terhadap apa yang mereka perintahkan dan mereka mengerjakan apa yang dititah. Dan sihir adalah perkara-perkara yang Allah tidak ridho. Sihir adalah sifat-sifat atau amalan-amalan yang Allah tidak ridho dan dihukumi kufur. Tidak mungkin malaikat akan melakukan kekufuran. Ini kata Syekh Muqbil rahmatullah alaih. Dijawab sama ulama yang lain. Mereka adalah dua malaikat yang hakikatnya nyata. Yang dua malaikat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kemudian ditawarkan. Yang dua malaikat ini ditakdirkan tinggal di bumi, kemudian diberikan pilihan. Yang diturunkan di bumi, yang Allah takdirkan orang ini malaikat ini melakukan kesalahan, mengajarkan sihir. Kemudian malaikat ini digantung kakinya dan sebagainya, tafsir disebutkan oleh Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Kemudian dikatakan oleh mereka para ulama, malaikat ini yang mengajarkan sihir ini adalah sebenar-benarnya hakikatnya manusia, atau malaikat. Lantas bagaimana orang yang mengatakan sifat malaikat disebutkan dalam surat At-Tahrim bahwasanya mereka tidak bermaksiat dan mereka mengerjakan apa yang dititah. Sementara dua malaikat ini Harut wa Marut disebutkan mengajarkan sihir. Maka kata para ulama yang lain yang tidak sependapat dengan Syekh Muqbil, mereka mengatakan mereka mengajarkan sihir karena titah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bermaksiat. Mereka adalah fitnah. Innama nahnu fitnatuhum. Sesungguhnya kami adalah fitnah atas kalian. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala a'lam. Saya juga belum tahu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kelas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.